Pemirsa, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menjenguk Buya Syafi'i Ma'arif di kediamannya di Nogotirto, Yogyakarta. Informasi selengkapnya akan disampaikan Monika Ayu langsung dari Yogyakarta. Monika, siapa saja yang turut menjenguk Buya Syafi'i di kediamannya di Yogyakarta bersama dengan Surya Paloh? Ya, Zilvia, kedatangan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tadi sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Barat di Nogotirto, tepatnya di kediaman Buya Syafi'i Ma'arif, disambut hangat begitu oleh rekan-rekan media, juga khususnya oleh Buya Syafi'i Ma'arif beserta keluarga. Tadi kedatangan Surya Paloh juga disambut langsung oleh istri dari Buya Syafi'i, kemudian mereka sempat bercengkrama di dalam kediaman Buya Syafi'i Ma'arif sekitar kurang lebih 40 hingga 45 menit begitu. Dan cukup intensif karena tadi awak media hanya bisa mengkontrol atau melihat cengkrama dialog mereka dari depan pintu saja begitu, karena cukup ramai. Tadi Surya Paloh juga didampingi langsung oleh Sekjen Partai Nasdem, kemudian juga ada Ketua DPW Nasdem Daerah Istimewa Yogyakarta dan beberapa kader yang juga ikut hadir begitu. Dan pemirsa, tadi dari pembahasan atau dialog yang sedikit banyak bisa kami curi dengar begitu, memang banyak diskusi-diskusi tentang kebangsaan, khususnya di atmosfer politik yang beberapa bulan ke belakang ini cukup panas begitu. Dan pasca kedatangan atau menjenguk Buya Syafi'i Ma'arif sore tadi, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh malam nanti akan hadir dalam pertemuan atau silaturahmi bersama kader Partai Nasdem se-DIY. Sylvia. Monika, boleh secara spesifik Anda sampaikan apa sebetulnya topik kebangsaan atau politik yang dibicarakan Surya Paloh dengan Buya Syafi'i? Ya, Zilvia, tentunya selain menanyakan kondisi kesehatan dan menyampaikan doanya kepada Buya Syafi'i terkait dengan perkembangan kesehatannya saat ini, dan dari obrolan sedikit tadi bersama Surya Paloh dan juga Buya Syafi'i, tampaknya memang kondisi keadaan Buya Syafi'i ini sudah cukup sehat, artinya sudah masih bisa menyapa kami, rekan-rekan media masih bisa mengobrol dan berjabat begitu dengan kawan-kawan yang hadir mendampingi Surya Paloh juga tadi. Dan selain itu tentunya memang tema-tema politik, kemudian juga tema-tema atmosfer kebangsaan masih dibahas. Namun tadi ada satu hal yang ditegaskan oleh Buya Syafi'i, bahwa ketika Nasdem mengatakan tidak ingin menyodorkan nama-nama menteri begitu di kabinet Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, Buya Syafi'i juga mendukung, artinya tidak ingin terlalu banyak memberi masukan ataupun ikut campur tangan di luar masukan-masukannya terkait bahwa yang penting adalah perdamaian atau atmosfer yang dingin dan juga sejuk, khususnya di Yogyakarta maupun secara general di Indonesia. Dan berikut pemirsa keterangan selengkapnya, pandangan secara personal maupun dari Partai Nasdem oleh Surya Paloh terhadap Buya Syafi'i Ma'arif. Sebagai latar belakangnya, saya berkunjung sebagai junior pada senior yang saya kagumi. Amat saya kagumi dalam pemahaman pengenalan yang sudah berlangsung relatif cukup panjang. Ya, kekaguman itu masih tetap ada pada diri saya terhadap yang namanya Buya Syafi'i Ma'arif. Memang saya tidak terlalu banyak mengagumi orang. Ini sejujurnya apa yang saya kenal dari saya. Tapi hari ini dengan jujur sebagai testimoni, saya kagum pada orang yang berdiri sebelah saya ini. Kenapa saya kagum? Bukan karena masalah bisnis, bukan juga hal-hal yang lain. Saya satu, ketokohannya, prinsip-prinsip filosofisnya di dalam memberikan pencerahan terhadap kehidupan kebangsaan kita. Nah, bangsa ini memerlukan sekali Buya yang sehat, Buya yang terus ya dari waktu ke waktu bergelut mengikuti perjalanan dan pergolakan kehidupan kebangsaan kita. Saya sebagai Ketua Umum Partai Nasdem tentu latar belakang ini juga, Buya juga sebagai salah satu deklarator utama kehadiran. Bukan partai loh ya. Bukan partai, Ormas. Nasional Demokrat. Itu menginspirasi banyak. Hal butir-butir yang terpenting itu membawa tema kemajuan bangsa ini melalui gerakan perubahan restorasi Indonesia. Prinsip dasar itu harus dipertahankan. Nah, ketika saya galau, ketika saya memerlukan sesuatu, termasuk hari ini, saya mengambil momentum juga. Buya sakit, saya ikut perkembangan, saya harus kunjung. Saya tanya tadi bagaimana, sudah sehat? Sehat. Sudah mulai aktivitas. Baru saya katakan, Buya, saya ini ingin membagi cerita sama Buya. Cerita apa ini? Udah lama gak ketemu. Bagaimana perasaan hati nengok perjalanan hidup kebangsaan ini? Buya bilang, saya galau.
Saya ikut Buya, saya juga galau. Saya bilang. Tapi bukan berarti kami pesimis. Tugas kami, Buya dan saya pikir saya mengambil kopi dari pikiran-pikiran beliau. Tetap optimisme itu harus tetap terjaga. Tapi objektivitas itu tidak boleh dihindarkan, tidak boleh dimanipulatif. Fakta, realita yang ada. Perjuangan kita semakin berat, dan kita harus mengajak seluruh komponen masyarakat untuk menyadari kalau kita masih bekerja biasa-biasa saja, tidak melakukan upaya terobosan besar ke depan, kita semakin jauh tertinggal kemajuan dengan bangsa-bangsa lain. Itulah pesannya. Ya. Demikian Sylvia, kembalikan dari studio. Monika Ayu melaporkan langsung dari Yogyakarta. Terima kasih.